Halo semuanya, perkenalkan nama saya Felicia Kwok dan sekarang saya akan menjelaskan mengenai pohon ampupu atau biasanya dikenal sebagai pohon Eucalyptus europhylla. Pohon ini merupakan pohon endemik asli Indonesia yang penyebaran alamiah tersebar di Indonesia bagian timur, yaitu di Pulau Maluku Tenggara, di Pulau Nusa Tenggara Timur, di Pulau Alor, di Pulau Timor, di Pulau Flores, dan di pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pohon ini hidup di tanah vulkanik di ketinggian berkisar 180 meter hingga 3000 meter. Umumnya pohon ini dapat ditemukan di zona iklim kering hingga zona iklim basah. Dan juga pohon ini dapat tumbuh di tanah yang kurang subur atau kering, di tanah yang berbatuan, dan di tanah yang berawa. Tumbuhan ini merupakan tipe tanaman yang membutuhkan cahaya matahari di sepanjang tahunnya. Dan tanaman ini merupakan tanaman yang dapat tetap hijau di sepanjang tahunnya. Pohon ini berbunga berkisar di bulan Januari hingga bulan Maret dan mulai berbuah matang dan dapat dipanen dimulai dari bulan Juli hingga bulan September. Ciri-ciri dari pohon ini yaitu memiliki ketinggian pohon berkisar 40 meter, memiliki diameter batang yang kurang lebih 100 cm, memiliki warna batang yang berwarna coklat muda hingga coklat tua, dan tekstur batangnya bertekstur kasar dan sedikit licin. Pohon ini memiliki bunga yang berbentuk memanjang dan tidak memiliki tangkai bunga, dan juga memiliki benang sari yang berwarna putih yang banyak. Selain itu, pohon ini juga dapat dimanfaatkan di bagian batangnya, yaitu dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan kertas dan bahan untuk konstruksi bangunan. Pohon ini sudah lama dimanfaatkan oleh industri arang di Brazil. Pohon ini memiliki kayu yang tergolong cukup kuat dan awet, sehingga dapat digunakan sebagai bahan untuk menopang barang berat seperti bantalan kereta api. Namun sayang, pohon ampupu atau Eucalyptus europhylla ini sudah hampir punah karena banyaknya penebangan liar dan pembakaran hutan. Terima kasih. Halo, nama saya Samuel dan hari ini saya akan menjelaskan tentang tumbuhan siwalan. Tumbuhan siwalan atau lebih dikenal dengan pohon lontar adalah tumbuhan yang berjenis palma yang hanya tumbuh di Papua. Tumbuhan ini tumbuhnya di tempat yang kering dan bisa tumbuh secara liar di atas permukaan laut setinggi 500 meter, dan tumbuhan ini bisa hidup selama 100 tahun dan akan berbuah pada umur 20 tahun. Pohon ini memiliki batang tunggal yang dengan panjangnya 15 sampai 30 meter dengan diameternya 60 cm. Biasanya pohon ini tumbuh secara sendiri, berkelompok dengan berdekat-dekatan. Pohon ini memiliki daun yang besar yang terdapat di sekitar batangnya, yang membentuk tanjuk yang membulat, memiliki helaian daun yang berbentuk seperti kipas yang bundar dengan diameter 1,5 meter, bercanggap sampai berbagai menjari dengan panjang 5-7 cm dan panjang tangkainya sampai 1 meter. Terdapat warna keputihan pada sisi bawahnya yang disebabkan oleh lapisan lilin dan memiliki duri berujung 2 pada sisi atas yang terdapat pada tangkainya.
terdapat karangan bunga pada tongkol yang memiliki panjang 20-30 cm dan tangkainya 50 cm. Buah-buahnya bergelombang dengan setiap tandannya memiliki 20 butir buah. Buah-buahnya berbentuk bulat seperti peluru dan warna kulitnya hitam kecoklatan dengan isi buahnya berwarna kuning dan memiliki tempurung yang keras dan sangat susah untuk dibuka, dan setiap buahnya memiliki biji sebanyak 3. Sekian ciri-ciri dari pohon lontar. Sekarang saya akan membahas tentang manfaat dari pohon lontar. Yang pertama, daunnya. Daunnya bisa dijadikan bahan kerajinan seperti topi, kipas, tas-tas kerajinan, dan lain-lain. Batangnya bisa dijadikan alat perkakas ataupun bahan bangunan. Buahnya bisa dimakan. Dan yang terakhir adalah karangan bunganya. Karangan bunganya bisa dijadikan gula ataupun tuak dengan cara difermentasikan. Sekian dan terima kasih. Nama saya Priscilla Agnelli, absen 25 dari kelas 10 MIPA 7 akan menjelaskan tentang flora matoa. Matoa atau Pometia pinnata adalah tanaman buah khas Papua. Pohon matoa tergolong besar dengan tinggi rata-rata 18 meter dan berdiameter rata-rata maksimum 100 cm. Pohon matoa umumnya berbuah sekali dalam setahun. Biasanya pohon ini berbunga pada bulan Juli sampai bulan Oktober dan berbuah 3 atau 4 bulan kemudian. Penyebaran buah matoa di Papua hampir terdapat di seluruh wilayah dan dataran rendah hingga ketinggian kurang lebih 1.200 meter. Pohon ini tumbuh baik pada daerah yang kondisi tanahnya kering atau tidak tergenang. Dengan lapisan tanah yang tebal, iklim yang dibutuhkan untuk pertumbuhan yang baik adalah iklim dengan curah hujan yang tinggi. Matoa juga terdapat di beberapa daerah di Sulawesi, Maluku, dan Papua New Guinea. Buah matoa memiliki rasa yang manis. Di Papua dikenal dengan 2 jenis matoa, yaitu matoa kelapa dan matoa papeda. Ciri yang membedakan keduanya adalah terdapat pada tekstur buahnya. Matoa kelapa dicirikan dengan daging buah yang kenyal seperti rambutan Aceh. Diameter buahnya adalah 2,2 sampai 2,9 cm dan diameter bijinya 1,25 sampai 1,40 cm. Sedangkan matoa papeda dicirikan dengan daging buahnya yang agak lembek dan lengket dengan diameter buah 1,4 sampai 2 cm. Tanaman ini mudah beradaptasi dengan kondisi panas maupun dingin. Pohon ini juga tahan terhadap serangga yang pada umumnya merusak buah. Budidaya pohon matoa dapat dikembangkan dengan 2 cara, yakni secara generatif atau menanam biji dan vegetatif atau percangkokan. Matoa dapat meningkatkan kesuburan wanita. Buah matoa mengandung vitamin E dan antioksidan yang dapat meningkatkan kesuburan wanita. Vitamin E yang ada dalam buah matoa mengandung antibodi yang mampu melindungi telur dan meningkatkan kesuburan sebesar 20-30%. Vitamin E juga merupakan antioksidan yang bisa melindungi kulit dari paparan radikal bebas dan sinar UV. Keempat, matoa kaya vitamin C yang berfungsi menangkal radikal bebas, kalsium dan kalium. Kelima, matoa menghilangkan stres karena buah ini mengandung beberapa senyawa yang bisa digunakan sebagai obat penenang alami. Dan terakhir, matoa dapat mencegah jerawat. Buah berbentuk lonjong ini memiliki beberapa senyawa yang bersifat antimikroba sehingga bisa memerangi bakteri di kulit wajah penyebab jerawat. Namun ternyata tanaman matoa masih dikatakan langka karena memang tidak bisa tumbuh di sembarang tempat. Karena pohon ini hanya dapat tumbuh di daerah yang kondisinya kering dengan lapisan tanah yang tebal dan iklim yang diperlukan adalah iklim dengan curah hujan yang tinggi. Sayangnya, padahal buah matoa ini manis dan lezat. Selain itu juga bermanfaat bagi kesehatan dan juga kecantikan seperti mencegah kulit wajah berjerawat dan menurunkan tekanan darah tinggi.
Halo, saya Albert dan hari ini saya akan menjelaskan mengenai pisang terbesar di dunia yang hanya dapat ditemukan di Pulau Papua dan Papua Nugini. Pisang ini disebut Musa ingens. Musa ingens memiliki keunikan tersendiri, yaitu pada ukurannya yang sangat besar dibandingkan pisang-pisang lainnya. Saya akan memberikan contohnya. Ini adalah pisang pada umumnya. Sedangkan pisang Musa ingens ini memiliki ukuran yang 3 kali lipat dari ukuran pisang biasa. Musa ingens juga memiliki berat seberat 60 kg dan memiliki panjang 18 cm dan memiliki diameter 4 cm. Ia juga dapat tumbuh setinggi 15 meter dan memiliki diameter batang 2 meter. Ia juga memiliki pelepah daun yaitu memiliki panjang 5 meter dan memiliki lebar 1 meter. Namun sayangnya pisang ini tidak dapat dimakan karena memiliki rasa yang hambar, tidak seperti pisang Ambon dan pisang lainnya. Pisang ini sangat sulit ditanam, oleh karena itu banyak masyarakat Papua yang tidak membudidayakannya. Pisang ini langka. Banyak sekali orang yang mencari pisang-pisang ini. Namun sayangnya sangat sulit menemukan benih pisang ini dan cara pengembangbiakannya pun juga susah. Dikarenakan ia memerlukan waktu kurang lebih 1 tahun untuk tumbuh menjadi cambah. Pisang ini ditemukan kembali oleh Jeff Daniels pada tahun 1989. Ia menemukan sekumpulan Musa ingens. Namun ia tidak menemukannya dalam jumlah yang banyak. Dikarenakan bentuknya yang besar, Musa ingens pun mulai menyita perhatian, sehingga banyak orang yang berlomba-lomba untuk mencari Musa ingens ini untuk membuktikan bentuknya serta mencicipi rasanya. Musa ingens ini tidak termasuk pada flora yang terancam punah. Namun sayangnya Musa ingens ini hanya dapat ditemukan di Pulau Papua dan Papua Nugini. Biasanya Musa ingens ini tumbuh di dataran tinggi sekitar 1350 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Walaupun demikian, pengembangbiakan Musa ingens menggunakan rekayasa manusia memungkinkan terjadi. Benih Musa ingens dapat ditanam di suatu media pot yang berisi tanah yang lembab. Untuk menjaga kelembapannya, hindari media tanah ini dari sinar matahari langsung agar terjaga kelembapannya. Sebagai catatan, Musa ingens ini termasuk ke dalam keluarga besar Musaceae atau bisa disebut dengan tumbuhan yang memiliki kebiasaan tumbuh herba yang besar. Halo, saya Brenda. Saya akan menjelaskan mengenai tanaman sagu. Tanaman sagu atau sering disebut juga palma rawa merupakan tanaman yang banyak tumbuh di daerah Papua dan juga Maluku. Sagu termasuk dalam famili Palmae yang merupakan tanaman yang menyimpan pati pada batangnya. Pati sagu didapat dari tanaman yang sudah dewasa. Secara morfologi, sagu memiliki batang berbentuk silinder atau bulat memanjang dengan diameter sekitar 50-60 cm, bahkan dapat mencapai 80-90 cm. Pada umumnya, diameter batang bagian bawah lebih besar dibandingkan dengan diameter batang bagian atas. Tumbuhan sagu memiliki batang tertinggi apabila telah sampai pada umur panen yaitu 11 tahun atau lebih. Pada masa itu, tinggi pohon sagu mencapai 13-16 meter. Tetapi, ada pula yang dapat mencapai 20 meter dengan bobot sekitar 1 ton. Batang tumbuhan sagu terdiri dari lapisan kulit bagian luar yang keras berupa lapisan epidermal dan bagian dalam berupa empelur yang mengandung serat-serat dan pati. Tanaman sagu memiliki akar serabut. Pada awal pertumbuhan, tumbuh akar primer dan dalam pertumbuhan lanjutnya, tumbuh dan berkembang akar-akar sekunder. Pada daunnya, sagu memiliki sistem daun menyirip yang tumbuh pada tangkai daun. Pada bagian tajuk, terdapat sekitar 6-8
15 rangkaian daun, dan pada setiap rangkaian terdapat pelepah daun, tangkai daun, dan kurang lebih 20 pasang helai daun dengan panjang antara 60-80 cm. Daun muda umumnya berwarna hijau muda. Kemudian, dengan bertambah waktu secara berangsur-angsur, berubah menjadi hijau tua. Selanjutnya, berubah lagi menjadi coklat kemerah-merahan apabila daun mulai tua. Tangkai daun yang telah tua tersebut akan terlepas dengan sendirinya dari batang dan meninggalkan bekas pada kulit batang. Tumbuhan sagu mulai berbunga dan berbuah pada umur sekitar 10-15 tahun. Mulai bunga menyerupai tanduk rusa yang terdiri atas cabang utama, sekunder, dan teriser. Pada cabang teriser, terdapat sepasang bunga jantan dan bunga betina. Jumlah struktur bunga sekitar 15-25 cabang utama dengan panjang 2-3 meter. Cabang sekunder terdapat 15-22 cabang, dan cabang ketiga terdapat 7-10 cabang. Upaya mengurangi ketergantungan terhadap beras dapat dilakukan, salah satunya adalah dengan cara mencari alternatif atau eksplorasi bahan pangan lain, yang dimana sagu merupakan tanaman pangan lokal yang memiliki segudang potensi di dalamnya. Melihat dari potensi sagu yang sangat tinggi, maka perlu usaha untuk membudidayakan tanaman ini. Berikut adalah contoh-contoh pelestarian flora yang hampir punah. 1. Penjagaan ekosistem. Kedua, penanaman kembali. Ketiga, membuat tempat penangkaran. Yang keempat, pembuatan perundang-undangan. Yang kelima, memelihara flora dengan benar. Nah, setelah kalian melihat video ini, kami harap kami dapat memberikan wawasan baru bagi kalian. Sekian, terima kasih.